Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik anak-anak ustaz semua, peserta didik kelas 3 Abu Ubaidillah dan kelas 3 Tolhah. Kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silahkan kepada Ananda semua mengeluarkan buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Adapun sub pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Hadis tentang perilaku mandiri, 2. Hadis tentang perilaku percaya diri, 3. Hadis tentang perilaku tanggung jawab. Jadi inti dari pembahasan kita ini adalah perilaku terpuji atau perilaku yang baik. Jadi perilaku terpuji itu banyak sekali macamnya. Cuman yang kita bahas hari ini 3 saja, yaitu perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran dari bab kedua ini ada 2 poin, yaitu yang pertama, melafalkan hadis tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Jadi setelah belajar bab kedua ini, Ananda semua dapat hendaknya melafalkan hadis tentang perilaku mandiri, hadis tentang percaya diri, dan hadis tentang tanggung jawab. Kemudian poin yang kedua dari tujuan pembelajaran kita adalah agar Ananda semua bisa memahami hadis tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Inilah 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai insyaallah ta'ala. Masuk kita pada hadis yang pertama, yaitu hadis tentang perilaku mandiri. Di buku cetak Ananda sudah ada hadisnya. Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ani Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Artinya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawanya dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu, maka itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau manusia itu menolaknya. Nah, dari hadis ini yang menerangkan bahwa perilaku mandiri adalah seseorang yang pergi ke atas gunung mencari kayu bakar, kemudian dia jual kayu tersebut, maka itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Dia tidak mengharapkan bantuan orang lain, dia tidak mengharapkan belas kasihan orang lain. Meskipun hidupnya susah, dia tidak semata-mata mengharapkan bantuan orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan bantuan orang lain, tetapi bermalas-malasan menunggu orang lain mengasihi kita, itu yang tidak bagus, itu yang merupakan perilaku tercela. Nah, dari hadis ini atau inti pembahasan dari hadis ini adalah menerangkan bagaimana hendaknya kita menjadi orang yang mandiri. Nah,
Terkait dengan hidup mandiri, agama Islam sangat menganjurkan pemeluknya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kepada Ananda semua, ini sangat cocok untuk Ananda pelajari dan untuk Ananda amalkan di rumah. Karena kita sekarang belajarnya di rumah, bagaimana kita menunjukkan sikap mandiri kita, menyediakan segala kebutuhan kita dalam belajar, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti pembelajaran. Bukan orang tua kita lah yang sibuk untuk mengikuti atau untuk mempersiapkan pelajaran kita. Baik, umat Islam semua dituntut untuk berusaha dan bekerja dengan menggunakan segala kemampuannya. Kemampuan tersebut bisa berupa tenaga atau pemikiran yang dicurahkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Begitulah makna hadis yang tersirat. Nabi SAW tidak hanya menganjurkan dengan bertutur kata, tetapi juga memberikan dengan teladan beliau. Beliau SAW adalah seorang yang giat berusaha dan bekerja demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Jadi intinya, bagaimana hadis Nabi SAW ini mengajarkan kita untuk berperilaku mandiri. Apa itu mandiri? Bisa mengerjakan tanpa berharap atau tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi ingat, bukan berarti kita tidak butuh orang lain, kita juga sangat butuh kepada orang lain. Tetapi apa yang bisa kita kerjakan sendiri, maka kita usahakan untuk mengerjakannya sendiri. Taib anak-anak Ustaz, sekarang kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu hadis tentang perilaku percaya diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, dari hadis ini, di mana letak bahwa kita harus berperilaku percaya diri? Nabi SAW mengatakan, seseorang itu bagus Islamnya apabila dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maksudnya dia mengerjakan hal-hal yang bermanfaat saja baginya. Dia tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang, apa yang dilakukan orang. Apabila ada orang yang banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, seorang yang percaya diri, dia dengan percaya diri akan meninggalkan perbuatan tersebut dan mencari kegiatan-kegiatan yang jauh lebih bermanfaat apa yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, di sini adalah makna hadis yang menunjukkan perilaku percaya diri. Nah, berkenaan dengan percaya diri ini, percaya diri termasuk akhlak terpuji. Rasa percaya diri perlu dipupuk dalam diri kita. Dengan percaya diri, kita dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan tenang dan dapat meraih hasil yang kita harapkan. Rasa percaya diri merupakan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita dan hendaknya kita mensyukurinya. Cara mensyukuri nikmat Allah ini dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun ciri-ciri anak yang percaya diri adalah rajin dalam belajar, tampil di depan umum apa adanya, dan tidak berlebihan. Anak yang percaya diri wajahnya selalu tampak ceria, lancar dalam berbicara, dan tidak terpengaruh terhadap bujukan orang lain. Nah, inilah gambaran orang-orang yang memiliki sifat percaya diri.
Taib ananda semua, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya atau hadis yang ketiga, hadis tentang perilaku tanggung jawab. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang suami juga memimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Anak-anak Ustaz, dari hadis ini sangat jelas bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, berkenaan dengan tanggung jawab ini, setiap kita adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai pemimpin kita semua memikul tanggung jawab. Seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya, gubernur atau bupati bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya, seorang guru bertanggung jawab atas murid-muridnya, dan seorang murid juga harus bertanggung jawab atas dirinya untuk belajar yang rajin sehingga mampu meraih cita-citanya. Nah, anak-anak Ustaz semua, inilah 3 sifat terpuji yang hendaknya kita tanamkan dalam diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada perilaku mandiri, ada perilaku percaya diri, dan ada perilaku tanggung jawab. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah: 1. Percaya diri artinya percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang kedua, mandiri tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin dan dengan demikian setiap manusia memiliki tanggung jawab atas yang dipimpinnya atau dirinya. Nah, inilah materi kita tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian ananda semua, Ustaz ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Dan Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.